Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun, tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang bersujud. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Tuhanku telah menyetujui pendapatku dalam 3 hal. Salah satunya saat aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita menjadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat? Lalu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Bukhari. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dia orang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia di dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sungguh Engkaulah yang maha pendengar dan maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melaksanakan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguh Engkaulah yang maha penerima taubat, maha suci, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah dengan mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan mensucikan mereka, sungguh Engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan orang-orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Abdullah bin Salam radhiyallahu an mengajak 2 keponakannya Salamah dan Muhajir untuk memeluk Islam. Kalian berdua tahu bahwa Allah berfirman dalam Taurat, sungguh aku akan mengutus seorang nabi bernama Ahmad dari keturunan Ismail. Orang yang beriman kepadanya mendapat petunjuk dan bimbingan, sedangkan orang yang tidak beriman akan dilaknat. Akhirnya Salamah masuk Islam, sedangkan Muhajir menolak ajakan pamannya itu. Maka turunlah ayat ini. Ibnu Uyainah, Ibnu Katsir. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, Ibrahim berserah dirilah. Ia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan Ibrahim memfasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu
maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu kamu kerjakan. Dari Aisyah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, jika kaum itu tidak baru saja lepas dari kemusyrikan, niscaya akan aku hancurkan Ka'bah, lalu aku katakan ia dengan tanah. Setelah itu aku buatkan untuknya satu pintu menghadap ke timur dan satu lagi menghadap ke barat. Kemudian akan aku tinggikan 6 hasta dari hijir Ismail, karena dahulu kaum Quraisy telah menguranginya saat mereka membangun Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ibnu Abbas berkata, Ibnu Suriyah, tokoh Yahudi, berkata kepada Rasulullah SAW, tidak ada petunjuk hidayah kecuali kami mengikutinya. Jadi ikutilah kami, hai Muhammad, agar kamu mendapatkan petunjuk. Kaum Nasrani juga mengatakan hal yang sama, lalu Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Lihat Ibnu Katsir, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Sibgah Allah, siapa yang lebih baik sibgahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sebagai peringatan atas ahli kitab, dikarenakan kebiasaan kaum Nasrani setelah melahirkan seorang anak, mereka biasanya akan mencelupkan anak tersebut pada hari ke-6 pada sebuah air yang dinamakan Al-Ma'mudi dengan tujuan mensucikan anak tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa air celupan tersebut juga adalah suci sebagai pengganti hitam. Apabila mereka telah melakukannya, barulah anak tersebut dikatakan sebagai seorang Nasrani. Hadis riwayat Wahid. Lihat Al-Ujab Al-Bayani Al-Asbab. Katakan Muhammad, apakah katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengabdikan diri dengan tulus. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah,
yang lebih tahu atau Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Sifat Allah artinya selupan Allah, maksudnya agama Allah. Ialah persaksian Allah yang tersebut dalam Taurat dan Injil bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak cucunya bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani, dan bahwa Allah akan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka Muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, Muhammad milik Allah lah timur dan barat. Dia memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Al-Bara berkata, orang-orang yang bodoh berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Allah lalu menurunkan ayat ini sebagai jawaban tentang perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis kembali ke Masjidil Haram. Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam untuk umat pertengahan, agar kamu menjadikan saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah Muhammad menjadikan saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kamu mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia. Low battery, please charge. Beberapa orang Islam meninggal atau gugur sebagai syuhada sebelum kiblat diubah kembali ke arah Ka'bah. Sementara itu kaum muslimin ingat mengetahui bagaimana nasib mereka. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-Bara radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Selama itu beliau sering memandang langit menanti perintah Allah. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Bukhari. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampailah ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.